Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, besok udah mulai masuk kerja lagi ya Bapak Ibu ya. Liburnya udah selesai. Kita akan kembali ke rutinitas kita lagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sepenuh hati untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Syukurmu, ucapkan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan.
berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat. Kami yakin dan percaya itu semua anugerah daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami ingin pulang bukan dengan tangan kosong Tuhan, tapi kami ingin pulang membawa sesuatu. Kami ingin pulang membawa firman Tuhan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati rekan-rekan kami masih dalam perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala roh jahat di udara yang bukan daripada-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya roh Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Kita boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Juga saat kita juga akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita supaya firman yang disampaikan dan penuh dengan sia-sia.
yang baru kami naikkan ini adalah bukti nyata akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menaikkan dengan sungguh hati karena Tuhan tahu segala keberadaan diri kami, karena Tuhan sayang akan seluruh hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu hanya pemeliharaan Tuhan saja. Hanya kebaikan Tuhan saja yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup ini. Terima kasih juga untuk saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin Bapak menasihati kami. Kami ingin Bapak menuntun seluruh kehidupan kami, supaya lewat firman dan kebenaran-Mu kami boleh hidup menyenangkan hati Bapa saja. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau akan pimpin jalannya ibadah ini. Engkau akan pimpin kami di dalam belajar tentang kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh katakan amin. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa ya, udah balik dari liburan ya, liburan panjang. Ada yang pulang kampung? Banyak. Pak Sugi udah balik. Yang keluar negeri? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada, takut ya naik pesawat, takut kena rudal ya. Iya. Saudara, hari ini saya ingin berkhotbah tentang terbukalah. Kenapa bisa terbuka? Apanya yang terbuka? Dan bagaimana cara terbukanya? Nanti kita akan belajar. Mari kita buka nats firman Tuhan dari Markus 7 ayat 31 sampai 35. Kita akan baca secara bergantian ya, 5 ayat saja. Saya baca yang ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Markus 7 ayat 31 sampai 35. Sudah ketemu? Belum. Sudah jarang baca Alkitab? Markus 7 adanya dalam perjanjian lama. Oh salah, perjanjian baru. Markus 7 ayat 31 sampai 35. Sudah ketemu? Amin ya. Saya mulai duluan ya. Perikop ini berjudul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Silakan saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, entah saya yang kurang pengetahuan atau saya jarang sekali akhir-akhir ini melihat orang tuli. Benar nggak? Masih banyak nggak orang tuli? Hah? Masih ya? Oh berarti saya berarti saya yang kurang pengetahuan ya. Kalau orang tua pendengarannya mulai berkurang, itu mah nggak heran ya. Mertua laki-laki saya juga pendengarannya berkurang. Jadi kalau setel apa-apa mesti kenceng melulu. Terus mamanya dari dari mertua saya yang perempuan juga pendengarannya berkurang, tapi dua-duanya udah almarhum. Berarti orang tuli itu masih banyak ya? Banyak ya. Kalau orang buta saya tahu memang banyak, tapi orang tuli saya jarang ketemu. Karena apa?
Karena rupanya ilmu kedokteran sekarang itu udah maju pesat. Jadi saya tahunya dari adik saya punya ipar, punya anak. Waktu dia lahir, nggak tahu anaknya itu tuli. Tahunya setelah beberapa bulan kemudian, waktu dipanggil, namanya nggak nengok. Udah itu ada benda keras jatuh dibawa kayak panci umpamanya, perang gitu. Nggak kaget juga. Makanya orang tuanya curiga, dibawa ke dokter. Dan setelah dibawa ke dokter, baru ketahuan kalau anaknya itu tuli. Nah, waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu, masih 20 tahun yang lalu, karena ilmu kedokteran tentang alat bantu pendengaran di Indonesia masih ketinggalan, akhirnya dia pergi ke Sydney, ke tempatnya Paul. Paul, kamu ke Melbourne ya? Ke Sydney. Dia nginep di tempat adik saya untuk obatin orang tuli itu. Anaknya itu. Akhirnya anaknya dipasang alat bantu dan bisa mendengar. Saya pikir ini anak mendengarnya suara bukan seperti kita, seperti huruf Morse gitu, kayak tet begitu. Ternyata enggak, sama seperti kita. Dan mulai diterapi cara bicara, menyebutkan huruf, lalu nada-nadanya, sehingga akhirnya dia nggak kelihatan seperti orang tuli, seperti orang normal aja. Bahkan sekarang nih kalau nggak salah anaknya 1 apa 2 ya, kalau nggak salah udah satu, baru habis menikah 1. Itu orang tuli. Zaman sekarang nggak ada. Kita balik ke zaman Yesus. Waktu zaman Yesus, kedokteran ada tabib sih ada, cuma nggak sepinter sekarang. Karena itu waktu Yesus di Tirus ini, ada seseorang bawa entah kerabatnya, entah saudaranya kepada Yesus. Nah, waktu dia bawa kepada Yesus, minta tolong Yesus tumpang tangan supaya bisa menyembuhkan penyakit tulinya. Kita bahas satu-satu ya ayat ini ya. Mulai ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya, ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, bla 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 bla. Berikutnya, kenapa Yesus waktu itu memisahkan diri dari orang banyak? Saudara ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa Yesus waktu itu kan lagi banyak orang datang, seseorang membawa temannya atau kerabatnya yang sedang tuli itu untuk Yesus sembuhkan. Tapi nggak langsung Yesus sembuhkan, Yesus memisahkan diri dulu. Memisahkan diri berarti ya mungkin dia pergi atau memisahkan orang tuli. Yesus berdua dengan orang tuli itu menjauh. Kenapa? Ada saudara-saudara yang tahu kira-kira? Alkitab nggak sembarang mencatat, dan Yesus melakukan hal ini nggak sembarangan. Kalau menurut pikiran saya, Yesus mau menyembuhkan, bukannya Yesus sebagai tukang obat. Seperti dulu waktu saya tinggal di Priok, satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu. Mari, buktikan obat ini. Kita kalau lagi di stasiun, masih ada nggak ya? Saya rasa masih banyak. Karena dulu saya nggak asing dengan orang-orang seperti itu, mainnya ya maksudnya ya kelas orang-orang itu. Tapi ini Yesus bukan tipe orang seperti itu. Yesus sengaja memisahkan diri karena Yesus nggak mau show off, istilahnya pamer. Yesus mau menyembuhkan karena perkenanan dia sama orang tuli ini, karena dia ingin membuat mujizat bukan untuk dipertontonkan, tapi sejatinya dia melakukan mujizat untuk satu perkenanan dia. Alkitab nggak sembarang menulis. Kalau orang sekarang kan lain. Kalau dia punya keahlian, dia punya kejagoan, dia punya kepintaran, orang banyak boleh tambah lihat supaya dia ini Yesus kita, pribadi yang rendah hati, ya.
Terus dikatakan lagi ayat 33, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan tangannya ke telinga. Ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian ia sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas lalu berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Jadi saudara udah tahu maksud saya kasih judul atau tema terbukalah dari mana? Dari waktu Yesus yang berkata. Nah, ini yang menjadi penekanan saya tentang kata Ephata ini. Kata Ephata ini seperti sebuah kata perintah, kata-kata umum, kata-kata yang sebenarnya sih kalau kita artikan secara biasa, kata Ephata itu ya perintah seperti biasa. Kayak sekarang umpamanya, Pak Sugi bangun keluar, itu kan kata perintah. Tapi Ephata ini, kalau Yesus yang mengatakannya terbukalah, bukan sekedar kata perintah biasa. Kenapa saya katakan kata perintah, bukan kata perintah biasa? Kita akan membahas. Ephata itu artinya terbukalah, berasal dari kata Aram. Sama seperti Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, atau tali takum, itu bahasa Aram, sama. Yang Yesus gunakan ada dalam Injil Markus. Kata terbukalah. Waktu Yesus berkata Ephatalah, kata terbukalah itu bukan sekedar kata perintah biasa, tetapi di situ mengandung kebesaran Allah. Dalam kata Ephata itu mengandung akan kuasa Allah, mengandung akan perkenanan Allah. Beda kalau saya yang mengatakan Ephata, terbukalah, terbukalah. Terbuka apanya? Biasa. Tapi waktu Yesus mengatakan Ephata, terbukalah, orang tuli itu menjadi mendengar. Mulutnya yang gagap menjadi berkata baik-baik. Karena pada saat Yesus berkata Ephatalah itu di situ terjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ilahi. Nggak bisa manusia biasa melakukan hal itu. Mengerti nggak maksud saya? Jadi waktu Yesus berkata Ephatalah, terbukalah, di situ mengandung unsur ilahi. Di situ ada keberadaan ilahi, di situ ada kuasa ilahi, di situ ada perkenanan ilahi. Tapi waktu saya belajar, saya saya baca Alkitab. Saya renungkan kata Ephata ini. Di dalam Alkitab cuma ada sekali. Waktu Yesus katakan Ephata. Tetapi kejadian Ephata ini, terbuka ini, itu ada dalam seluruh Alkitab. Saudara mengerti? Kata Ephata ini, terbukalah, itu ada dalam seluruh Alkitab, juga ada dalam kehidupan kita, sadar atau nggak sadar. Nah, ini ada, ini arti yang sebenarnya. Ephata ini ada, terbukalah ini ada. Satu keberadaan ilahi, satu kuasa ilahi, satu perkenanan ilahi yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Pasti saudara-saudara ingat soal Hana yang ada di Alkitab, bukan Hana orang ujung, bukan. Ingat Hana, suami Hana namanya siapa? Elkana. Cem-cemannya namanya siapa? Penina. Kenapa dia punya cem-ceman lagi? Nggak punya anak. Karena apa? Si Hana mandul. Benar, si Hana mandul. Mungkin bukannya setiap tahun sekali, tiap hari hatinya selalu sakit, hati selalu sakit. Kalau kita baca Alkitab, itu Alkitab menjelaskannya
tiap kali dia mau memberikan korban persembahan, tiap kali dia mau menghadap ke bait Allah di Silo, selalu hatinya sakit, selalu dia menangis. Di bait Allah dia menangis. Sampai terakhir dikatakan waktu di bait Allah, dia cuma komat kamit aja, nggak ngomong apa-apa, cuman diam aja komat kamit, mulutnya komat kamit. Mungkin kalau kayak kita mah datang ke gereja, dia duduk dia mulutnya komat kamit, mungkin kita pikir mah dia lagi nyanyi kali dalam hati. Ya, gimana yang walaupun apa? Kita walaupun masalahku tetap percaya, terindah pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan setia. Mungkin Hana lagi bicara itu, sekalipun masalahku masih ada. Hana, benar. Kenapa tawa? Aneh ya? Ngeliat aneh. Mungkin Hana waktu dia komat kamit, dia tuh lagi bicara sama, dia pasti bicara sama Tuhan mengenai masalahnya. Sekalipun masalahnya itu masih ada, tapi dia tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik. Bahkan saat itu dia bernasar, aduh kalau saya sampai punya anak saya akan berikan kepada Tuhan. Imam Eli melihat si Hana begitu, dia pikir orang mabok. Dia bilang, ya orang mabok lagi nih, mungkin kebanyakan minum nih. Tapi lihat apa yang terjadi. Si Hana yang mandul punya anak. Itu adalah Gema Efata. Kalau boleh saya katakan, itu adalah Gema Efata. Jadi Gema, apa sih Gema ya? Gaung, apa namanya? Ya Gema Efata. Jadi kata Efata itu seperti yang Yesus katakan, ada keberadaan ilahi, ada kuasa ilahi, ada perkenanan ilahi terjadi dalam diri si Hana. Dia nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, terbukalah, maka dia bisa punya. Itu ada perkenanan Allah. Bukannya kalau wanita mandul itu zaman dulu itu satu keaiban. Nggak bisa ada yang sembuhin. Sampai sekarang wanita mandul kedokteran bisa sembuhin. Hah? Bayi beda semua sama bayi tabung. Beda. Saya punya saudara nggak bisa hamil sampai tahunan bahkan puluhan tahun, tapi bener lewat bayi tabung. Tapi sepanjang tahun 9 bulan dia mengandung, itu dia nggak bisa boleh turun dari ranjang, flek, turun dari ranjang, flek. Rumahnya nggak tahu di lantai 2 atau lantai 3, akhirnya pakai lift dia turun naik. Wanita mandul yang sepengetahuan saya sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Tapi lihat Hana, ketika kata Efata itu bergaung seperti yang Yesus ucapkan kepada orang tuli bisa mendengar, mulutnya yang gagap bisa bicara dengan baik. Sama seperti waktu Hana, ketika Hana mandul, itu Hana bisa punya anak. Ada kuasa ilahi, ada kebesaran ilahi, ada perkenanan ilahi. Ketika Allah yang berkuasa melakukan sesuatu, ketika ada keberadaan Allah, ketika ada perkenanan Allah, maka kata Efata, terbukalah, itu akan terjadi. Seberapa sering? Dulu kalau nggak salah tahun lalu ya, istri saya kerja di salah satu cari kerjaan di pemerintahan punya, nggak dapet dari tahun ini, anggaran udah habis,
nama kita nggak dicatat di buku sakti. Buku sakti itu istilah saya. Jadi kalau namanya ada di situ kita dapat order gitu. Nggak ada. Tapi tiba-tiba dia bisa dapat di akhir tahun, diberikan. Bukan karena dia rajin, bukan karena dia hebat, tapi karena kata Efata itu, gaung Efata itu terjadi dalam hidupnya. Gaung Efata itu terjadi dalam hidupnya. Siapa yang bisa memberi? Ya Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya. Allah kita itu luar biasa. Saudara, di dalam Alkitab, saudara ingat nggak tentang siapa mamanya Ismail? Hagar. Waktu Hagar udah punya anak, Hagar punya Ismail, si Sarah itu punya anak. Nah, ketika Ismail lagi ngeledek apa istilahnya, ngecengin si Ishak lah, kurang lebih begitu. Mamanya ngelihat, si Sarah ngelihat. Sarah bilang sama Abraham, lu usir. Abraham kesel. Jujur ngomong, itu Abraham kesel karena Ismail yang diusir. Istilahnya Ismail sama si Hagar. Tapi Allah bilang sama si Abraham, Abraham, kamu mesti ikutin apa kata si Sarah, karena yang jadi anak perjanjian itu si Ishak. Akhirnya si Hagar itu dikasih sekirbat mungkin sekantong kali ya, sekantong air, diusir pergi begitu aja. Ada di padang gurun. Waktu si Hagar ada di padang gurun, air dalam kirbatnya udah habis. Dia ngelihat Ismail nangis seperti itu, ya kayak kita menangis kejerlah karena kehausan, dan si Ismail bisa mati karena kehausan. Dibuang Ismail, bukan dibuang, ditaruh jauh-jauh, dia sendiri nangis. Lalu datang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang ke tempat kepada si Hagar, karena Tuhan mendengar seperti lagu. Tuhan mendengar seruan Hagar. Tuhan mendengar tangisan si Ismail. Biar sedikit banyak dia saudara ipar kita, dia adalah anak Abraham. Allah bilang, malaikat itu bilang, kenapa? Kamu harus kembali. Malaikat itu dalam Alkitab, di dalam Alkitab ada tertulis kata malaikat itu membuka mata si Hagar. Ternyata nggak jauh di depannya ada sebuah sumur. Bukan Allah ciptakan itu sumur, enggak. Itu sumur tadinya memang udah ada. Tapi kenapa si Hagar ini nggak bisa melihat? Karena si Hagar udah terlalu pedih di hatinya, terhalang oleh sakit hatinya, oleh kesedihannya. Maka begitu malaikat membuka matanya, dia lihat ada sumur di situ, bisa perpanjang hidupnya. Benar. Seberapa sering kita karena kepedihan kita nggak bisa melihat pertolongan yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan udah siapkan. Ketika kita ngadepin masalah, ketika kita ngadepin persoalan, Tuhan udah siapkan penolongnya di depan kita. Tapi mata kita ini tertutup karena masalah itu, kesedihan kita itu. Sampai gaung Efata itu berkata, terbukalah. Seperti malaikat membuka matanya si Hagar. Dia lihat di depannya ada sumur. Itu yang saya maksudkan dengan gaung Efata. Sampai sekarang pun gaung Efata terjadi dalam kehidupan kita. Masih ada terjadi. Saudara ingat kisah Elisa dan bujangnya? Waktu pagi-pagi bujangnya bangun, ngelihat kota udah dikepung sama tentara Aram. Begitu banyak orang. Dia ketakutan, dia bilang, "Guru, ini mau bagaimana ini? Kota kita dikepung orang banyak." Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya. Ketika Allah membuka mata bujangnya bisa lihat.
ternyata di situ banyak sekali tentara Allah. Banyak sekali tentara Allah, kereta-kereta api yang ada di situ. Ini gaung Efata. Ada kuasa ilahi, ada kebesaran ilahi, ada perkenanan ilahi. Saudara, berapa sering di hidup kita terjadi hal-hal seperti ini? Ketika kita ketakutan dengan masalah yang ada, ketika kita ketakutan dengan waduh gimana cari jalan keluarnya, sebenarnya tidak ada, hanya mata kita tertutup. Efata, terbukalah. Saudara ingat tentang bangsa Israel? Waktu pertama kali bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh siapa? Musa. Mereka waktu pertama kali keluar dari Mesir, mereka berada di pojok ada di pinggir laut. Saudara ingat ceritanya? Nggak ada tempat untuk ngumpet loh. Nggak ada jalan untuk pergi keluar. Di belakang tentara Mesir itu mengejarnya, bernafsu ingin membunuh. Lalu Musa angkat tongkatnya dan laut terbelah jadi yang tadinya nggak ada jalan, tiba-tiba bisa ada jalan. Itulah gaung ilahi. Di situ ada kuasa Allah, di situ ada perkenanan Allah. Saya ingat juga, bangsa Israel selamat. Kepikiran sama bangsa Israel, kemana dia harus kabur waktu tentara Mesir kejar. Nah, sedikit juga enggak. Tetapi kata Efata itu, gaung Efata itu seperti yang Yesus katakan kepada orang tuli gagap itu terjadi. Sekalipun nggak ada kata Efata, tapi gaung Efata, kenyataan yang ada di situ. Kalau Yesus menyembuhkan orang tuli gagap itu, Yesus berkata, Efata, terbukalah. Tapi dalam peristiwa ini nggak ada kata Efata. Tapi dalam satu Alkitab kita lihat begitu banyak gaung Efata yang terjadi. Saya tutup. Waktu itu saya pernah cerita di sini, tapi saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya baru ingat. Saudara, dulu waktu pertama kali saya cuci darah, tahun pertama cuci darah baru beberapa bulan. Saya habis cuci darah, pulang ke rumah. Mungkin saudara ingat kisahnya. Saya pulang ke rumah, di bawah kan ada kantor kecil. Jadi saya ke kantor kecil tempat istri saya mulai usaha di situ. Saya telepon-teleponan sama teman saya di Cilegon. Lagi telepon-teleponan ngomong, istri saya bilang, "Wih, matiin telepon dulu. Lu kok cadel gitu?" Saya ketawa-ketawa aja sambil ngomong tetap. Ngomong yang kedua udah mulai tinggi. Matiin telepon. Biasa kalau perempuan udah nadanya udah tinggi, lelaki ciut. Sama nggak dong? Oh sama ya. Lelaki ciut. Jadi saya bilang udah dulu ya Pak Dani. Istri saya ada keperluan. Saya bilang saya matiin teleponnya. Waktu saya matiin teleponnya, istri saya datang nyamperin saya. Lu kok jadi cadel lu ngomong sama Pak Dani? Enggak, biasa aja. Lu cadel lu, dia perhatiin muka saya. Mungkin dia nggak ngomong kalau saya ada yang beda gitu. Saya bilang enggak. Waktu saya bilang enggak, tiba-tiba hilang. Yang terakhir yang saya ingat cuma di situ. Istri saya bilang, saya tuh jatuh di meja, kayak orang tiduran di meja begitu. Nggak ingat sama sekali. Kalau saya ingat peristiwa itu, manusia tuh dikatakan umurnya aduh seperti asap, hilang begitu aja, nggak ada artinya. Jadi waktu saya pingsan seperti itu, istri saya untungnya orangnya tenang, berani, hebat. Dia bawa saya, mau bawa saya ke rumah sakit, nggak kuat. Orang, ya maksudnya kalau orang gagah ya begitu ya, berat gitu maksudnya. Orang gitu, jadi nggak kuat diangkat gitu. Sampai akhirnya, kamu pakai ambulan ke Royal ya?
Jadi saya ke rumah sakit Royal, tempat saya cuci darah, pakai ambulan. Waktu sampai di rumah sakit Royal, saya di CT scan, pingsan, saya nggak tahu. Ternyata didapati begitu hasil CT scan keluar, ada penyumbatan di batang otak. Satu, separuh otak saya masih merah segar, separuh lagi udah abu-abu. Istilahnya nggak ada darah yang suplai, udah mati ya. Istri saya langsung teringat sama dokter Terawang, brainwash, supaya apa akibatnya nggak terlalu fatal gitu. Karena dia ingat dokter Terawang, dia juga ingat sama Ibu Sri. Ibu Sri itu istrinya Pak Johan, dia sering nolongin orang begitu. Jadi istilahnya jalur tol lah, bisa langsung gitu dibantu. Telepon si Ibu Sri bilang bawa cepetan, bawa ke RSPAD. Jadi nyewa ambulan lagi, saya dibawa ke RSPAD. Nggak ingat sama sekali, nggak tahu. Saya juga ada di mana juga saya nggak tahu. Pokoknya hilang aja, hilang begitu aja. Sampai di RSPAD saya sadar. Saya itu baru pertama kali sadar. Sadar ada di ruang IGD kali, nggak apa? Pertama kali nyampe tuh biasa UGD. Waktu saya sadar, saya pikir saya kok ada di sini. Kenapa begini? Kok ada adik saya, ada anak saya? Wah nggak, mau pulang. Saya bilang mau pulang. Saya mau bangun, udah nggak bisa. Separuh badan saya mati. Jadi saya paksa bangun sampai pakai tangan saya tarik begitu. Mau duduk, jatuh lagi bilang nggak bisa. Saya nggak bisa. Itu yang saya ingat. Kayaknya saya ditidurin lagi. Terus saya melek lagi. Nggak berapa lama kemudian ada perawat yang bilang, Pak, kita MRI dulu ya, supaya ketahuan maksudnya lebih pasti gitu di otaknya. Kita MRI dulu ya. Saya, oh iya, saya bilang gitu. Terus saya diam lagi, tutup mata. Yang saya ingat cuman gaung mesin MRI itu, tempatnya begitu. Saudara tahu apa hasilnya? Waktu hasil MRI keluar, penyumbatan itu hilang. Di hasil MRI ditulis ada bekas penyumbatan di batang otak. Ada bekas penyumbatan di batang otak. Otak saya dua-duanya udah merah, udah seger lagi. Itu hasil MRI. Kemana itu sumbatan? Terbuka. Saya ingat hal itu waktu saya merenungkan tentang kata Ephata, terbuka. Gaung Ephata itu terjadi dalam hidup saya. Darah saya penyumbatan di batang otak itu terbuka. Kemana itu sumbatannya? Bisa hilang begitu aja. Mungkin ada beberapa orang di dunia ini yang stroke cuma 1 malam, termasuk saya seorang. Jadi waktu itu karena hasil MRI udah bagus begitu, saya nggak jadi ke dokter Terawang. Saya dimasukin ke ruang intensif, dirawat di situ. Itu pun saya masih pingsan hasil MRI. Saya bangun kalau nggak salah jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Waktu saya bangun, tangan saya 2 diikat di ranjang. Takut saya ngamuk, takut saya istilahnya kayak seperti sebelumnya. Itu ada perasaan yang sesuatu yang gimana di hati, nggak bisa diomongin. Mau berbuat sesuatu tapi nggak bisa, kesel gitu. Kita sama orang-orang yang deket sama istri saya di situ nggak bisa berbuat apa-apa. Suster datang ke tempat saya. Bapak udah sadar? Udah, saya bilang, kenapa saya diikat begini? Tolong bukain. Oh nggak bisa. Tunggu Bapak sadar benar, katanya. Kalau ada Pak Sugi, saya panggil Pak Sugi, bukain Pak. Tunggu Bapak sadar benar. Saya udah oke, saya bilang. Di situ kalau nggak salah, saya udah bicara, udah nggak cadel. Terus badan saya udah bisa bergerak. Buka, kalau nggak buka saya gigit lidah saya. Oke, kata suster. Suster ini takut juga saya gertak. Mau gigit lidah, belum tentu berani. Jadi waktu itu susternya bilang, oke, Bapak kenal ini siapa? Istri saya ada di sebelah.
kenal. Saya tahu dia siapa. Siapa Pak? Saya nggak bilang istri saya bilang predator. Karena saya bilang predator, jadi perawat itu percaya, oh udah benar berarti. Dibukainlah saya. Itu yang terjadi. Lalu istri saya cerita, Bugem datang ya, Bugem sama beberapa orang BBG datang. Saya tahu, gaung Ephata terjadi pada diri saya. Itu karena Tuhan melihat, Tuhan mendengar doa-doa orang yang sayang saya. Saudara, jangan saudara nggak percaya tentang gaung Ephata ini, tentang kuasa ilahi, tentang kebesaran Allah, tentang perkenanan Allah. Jangan nggak percaya, karena hal ini terjadi dalam hidup kita nggak pakai waktu. Saat Tuhan melihat kita, seperti yang tahu apa lagu yang kita nyanyi, saat kau lihat Tuhan tahu, saat kau menangis Tuhan tahu. Itu benar terjadi. Saya udah menikmati gaung Ephata seperti yang Yesus katakan, terbukalah, orang tuli jadi mendengar, orang gagap bisa berbicara baik, sama sumbatan otak saya hilang begitu aja. Saya nggak tahu gaung Ephata apa yang terjadi pada diri saudara-saudara. Saudara mau menikmati gaung Ephata? Amin ya. Jangan malu-malu, karena ini kuasa ilahi, bisa terjadi kapan saja, apalagi saat kita benar-benar percaya kepadanya. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang tim musik. Kita nyanyi ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Ephata, terbukalah. Kami tahu kata Ephata itu hanya disebutkan sekali dalam Alkitab, tetapi peristiwa Ephata itu terjadi begitu banyak dalam Alkitab dan terjadi juga di dalam kehidupan kami semua. Mungkin kami nggak sadar, mungkin kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami percaya, ketika kami percaya bahwa Allah ada, bahwa kuasa Allah ada, bahwa perkenanan Allah ada, maka gaung Ephata itu akan terjadi. Bapak terima kasih kalau Bapak mengingatkan kepada kami, kalau gaung Ephata itu akan selalu ada sepanjang hidup kami.
Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini terekam dalam hati kami, tercatat dalam hati kami di sepanjang hidup ini. Dan Allah Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada kami bahwa kaum Efata itu pasti dan pasti akan terjadi sepanjang hidup kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengerahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah Efata boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pak Wiwi, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk yang bertugas membawa kantong persembahan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersembahkan persembahan lewat kris ya, di QR code yang tersedia juga. Kita akan berdoa terlebih dahulu dengan penuh kasih. Saya minta Ibu Iren untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Di saat ini juga kami mau memberikan persembahan Kau yang pimpin agar kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkatilah kedua hamba-Mu juga dengan berkat yang khusus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, silakan untuk pengumuman. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kata Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum muda diajak untuk hadir dalam Komsel Pemuda Alberta. Hari ini, Minggu 29 Maret 2026. Pukul 11 siang, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta. Pukul 10.00 pagi. Selasa, 31 Maret 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kata Elia. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, tetapi terbuka bagi umum. Mari Bapak Ibu kita bersama saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 4 April 2026 pukul 6 sore, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Gayus Narwastu. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian Paskah GBI Alberta Minggu 5 April 2026 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Minggu depan, kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga berkesempatan mengembalikan perpuluhan milik Allah. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jernih Hartati Waruwu 30 Maret, Ibu Irene Tania Teresia Sutejo 2 April, Pendeta Magdalena Janti Chandra 5 April. Tuhan Yesus memberkati. Alberta Family Gathering Jumat 3 April 2026 di Inagro Bogor. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar tapi belum bayar, diharapkan segera melunasi biaya pendaftarannya hari ini
dan disarankan untuk membawa baju ganti, kita akan kumpul di gereja pukul 7 pagi dan berangkat pukul 7.30 pagi. Ingat, jangan lupa bawa baju ganti yang telah ditinggal. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana Paskah GBI Alberta. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop atau transfer. Terima kasih kepada Feli Monik 2 juta rupiah, Saudara Alif dan Saudari Teti Waruwu 200.000 rupiah, Ibu Lia Tania Teresia Komala 500 rupiah, jumlah 2.700.000 rupiah. Dana Alberta Peduli, terima kasih kepada Ibu Esther Wiwin Asugiarto 300.000 rupiah, Saudara Alif dan Saudari Teti Waruwu 300.000 rupiah, jumlah 600.000 rupiah. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita. Setiap malam pukul 9, mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita, Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, teman, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Bisa melalui WA, telepon, serta kunjungan. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Tiba-tiba kita punya orang bule ya di gereja ya. Saya akan memberikan pengumuman tambahan. Oke, ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar ada foto-foto dari kegiatan Alberta Peduli yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini memberikan bingkisan lebaran ya. Gini apa ini? Ya, oh ya. Cuma satu kah? Oh, ada tapi error. Oke, kita tunggu sebentar. Masih belum bisa. Ya, sambil menunggu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah Jumat Agung kita. Kumpulnya hari Jumat di tempat ini jam 7 pagi. Gereja tidak menyediakan sarapan, jadi Bapak Ibu Saudara bisa sarapan dulu dari rumah. Mari bangun lebih pagi untuk sarapan ya Bapak Ibu. Tadi saya juga bilang, jam 7 pagi belum disiapin sarapan, kita harus bangun jam berapa? It's okay, tidak apa-apa ya. Sudah bisa? Oke, sudah bisa. Mari kita saksikan. Cuma tiga, oke, it's only 3, oke. Oke, ada pengumuman tambahan lagi dari Ibu Gembala. Our Mother Shepherd berarti ya. Oke, kalau tidak ada pengumuman, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Kita mau akhiri ibadah kita mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita punya Tuhan yang besar. Firman-Mu yang boleh disampaikan Tuhan, dan kami percaya ini juga menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan juga akan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga
juga mau menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati lebih lagi, Tuhan memberikan 1 tahun lagi yang baru Tuhan. Biar saudara-saudari kami juga boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kaum muda yang akan diadakan hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan yang memimpin. Biar ibadah Komsel Pemuda juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk rangkaian acara Paskah di minggu yang akan datang Tuhan. Mulai dari Jumat Agung, biar Tuhan juga yang memimpin untuk perjalanan menuju ke tempat yang akan kami tuju. Juga cuacanya Tuhan berikan cuaca yang terbaik juga Tuhan. Untuk hari Minggu juga kami akan merayakan Paskah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mempersiapkan diri kami, terutama untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Biar Tuhan yang sucikan, kuduskan, dan melayakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau yang tahu bagaimana keadaan bangsa dan negara kami, terutama di dunia ini Tuhan. Sedang banyak hal-hal yang tidak baik, perang di mana-mana. Tuhan juga yang tolong supaya kami juga boleh tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, juga bagi dunia ini Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan juga boleh semakin dinyatakan di atasnya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga akan pulang bermotor masing-masing, berpisah dan satu dengan yang lainnya. Tuhan memimpin perjalanan pulang kami, biar kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.